ada di rumah bersama Papa dan Mama. Jumpa lagi bersama Kakak Yece dalam ibadah sekolah minggu online Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Elim ABPA. Baik adik-adik yang ada di rumah bersama Papa dan Mama, kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Kakak Yece undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan pujian yang berkata, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, adik-adik yang ada di rumah bersama Papa dan Mama, kita masih tetap memuji Tuhan dengan pujian yang berkata dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah masih dalam keadaan berdiri. Kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa sebelum kita mulai dengan ibadah kita di saat ini. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini mau terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang suci dan kudus, memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu di saat ini. Amin. Ya, adik-adik, silakan duduk kembali. Kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah.
Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 24 berakhir pada ayat yang ke-29. Ya, adik-adik, jika adik-adik sudah mendapatkan bagian firman Tuhan, mari sebelum kita baca serta kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh ada dalam sekolah minggu ini. Kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Bapa, Engkau memberkati kami agar kami diberikan Roh Kudus, kami mampu untuk mengerti, terlebih lagi kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, Kakak Yuja akan membacakan perikopnya. Kita sama-sama baca ayat 24 berakhir pada ayat yang ke-29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24 kita mulai sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini adik-adik yang berbahagia, kita semua yang membaca serta merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, baik adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi yang ada di rumah, Kakak Yuci akan bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebelum Kakak Yuci bercerita, Kakak Yuci mau tanya nih. Nah, adik-adik kenal ya sama Thomas. Ya, Thomas itu adalah murid Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini tidak asing ya, didengar lagi bahwa Thomas ini adalah seorang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit ya. Nah, setelah kita merayakan Paskah di mana Yesus mati dan bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada murid-murid yang lain. Kemudian saat itu Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid tersebut. Nah, lalu Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di situ ayat yang ke-25, kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Murid-murid itu menyampaikan kabar bahwa mereka telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, di sini Thomas mau percaya kalau dia membuktikannya langsung. Ya, dia melihatnya langsung. Dia tidak percaya kalau sekedar hanya murid-murid Yesus menyampaikan bahwa Yesus bangkit. Dia mau membuktikan secara langsung bahwa Yesus itu memang benar-benar bangkit. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ayat yang ke-27 itu, kemudian datanglah Yesus ya, adik-adik. Yesus berdiri di depan
Diberdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus menampakkan diri kepada Thomas secara langsung. Sebab Yesus sendiri tahu bahwa Thomas ini dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Lalu Yesus menghampiri Thomas dan menawarkan untuk melihat dan menyentuh langsung bagian tubuh Yesus yang luka karena dipaku dan juga ditombak. Seketika itu, ya adik-adik, seketika itu Thomas langsung menjadi percaya. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tawaran Yesus ini membuat segala keraguan Thomas itu hilang sirna. Dan ketika Thomas sendiri melihat Yesus punya luka dan yang di tangan dan juga yang ada di lambung itu, langsung Thomas itu dia menjadi percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Ya, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Yuce mau tanya, adik-adik percaya tidak Yesus bangkit? Kakak Yuce mau tanya sekali lagi, percaya tidak adik-adik kalau Yesus itu bangkit? Ya, kita beriman ya adik-adik sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita beriman bahwa kita punya Tuhan Yesus itu dia mati kemudian dia bangkit. Bukan dia mati terus mati saja begitu, tidak bangkit lagi, tidak. Tetapi Yesus mati kemudian dia bangkit. Ketika dia bangkit berarti dia telah melawan kuasa kegelapan. Kita telah menang karena dosa dan kesalahan kita. Yesus telah bangkit berarti kita menang, ya adik-adik. Lalu kita harus percaya walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan tadi sudah jelas disampaikan oleh Tuhan, ya kata Yesus kepadanya, karena engkau tidak melihat aku maka engkau percaya. Ayat 29b firman Tuhan menyampaikan kepada kita semua. Firman Tuhan menyampaikan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa sih yang berbahagia? Itu kita. Kita yang sama sekali tidak melihat Yesus itu mati lalu bangkit. Kita disebut berbahagia karena kita tidak melihat tapi kita percaya. Kita beriman sehingga iman kita membuat kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Nah, lalu apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, Kakak Yu tadi sudah berkata bahwa beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, setia dan taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, rajin baca Alkitab. Lalu jangan lupa juga kita berdoa. Terlebih lagi kita melakukan tadi tuh setia dan taat kepada Tuhan, bukan hanya sekedar setia tapi kita harus melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mau mengajarkan kita untuk harus kita percaya walaupun kita tidak melihat. Ya, Thomas ini dia tidak percaya, dia mau membuktikan langsung, tetapi kita disebut berbahagia seperti dengan firman yang tadi telah kita baca bahwa kita disebut berbahagia apabila kita tidak melihat namun kita percaya bahwa Yesus yang adalah juru selamat kita telah mati dan telah bangkit untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Demikian cerita kita di saat ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Ya, mari adik-adik yang ada di rumah, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata kasih-Nya seperti sungai.
Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, kita telah memberikan persembahan syukur kita. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, sobat kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi. Kami boleh dibangunkan lagi di hari ini, hari Minggu. Kami boleh ada dalam ibadah sekolah Minggu. Bapak di sorga, terima kasih. Ini bukan kebetulan tapi ini rencana Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu secara online di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah sekolah Minggu kami. Bapak di sorga, Bapak yang baik, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami minta ampun atas segala dosa yang kami perbuat, agar doa kami tidak terhalang karena dosa dan kesalahan kami. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih walaupun COVID, tetapi kami tetap ada dalam ibadah, kami tetap mengucap syukur karena Tuhan selalu menjaga kami, selalu menyertai kehidupan kami. Walaupun kami di rumah, tetapi Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih lagi nafas hidup. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk mama dan papa kami yang bekerja di tengah-tengah wabah ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi dan menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pekerjaan mereka. Tuhan Yesus Engkau memberkati, Engkau menyertai, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka terhindar dari COVID ini Tuhan, dan mereka tetap sehat dan selalu bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga buat opa, oma kami, tante, om kami, adik dan kakak kami. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati, melindungi dan menyertai, berikan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami tetap berada di rumah, kami tetap belajar dari rumah, kami tetap bermain dari rumah. Tuhan Yesus Engkau menjaga, Engkau melindungi kami. Berikan kami tetap kekuatan dan juga kesehatan, kepintaran. Walaupun kami belajar dari rumah, tapi kami percaya Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Berkati guru-guru kami yang tetap setia untuk mengajar kami lewat apapun itu Tuhan. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur juga untuk segala berkat yang Tuhan Engkau anugerahkan kepada kami lewat siapapun itu, melalui mama papa kami dan siapapun juga ya Tuhan. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami berdoa juga bagi gereja kami. Kami berdoa untuk para pendeta-pendeta kami berdoa untuk para majelis-majelis kami. Yesus Engkau memberkati mereka dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kota Jayapura. Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa dan negara kami, provinsi kami, Kota Jayapura ini. Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka memimpin kami dengan takut akan Tuhan. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu. Bapak di sorga, Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Nafas hidup, kasih sayang, kesehatan, kekuatan yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang boleh kami naikkan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya baik adik-adik, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sedih,
Ya, baik adik-adik, demikian ya ibadah sekolah minggu kita di saat ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Shalom.